Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Safruddin Itur, di channel kebanggaan kita bersama untuk Indonesia. Indonesia selalu jaya, Indonesia harus maju, Indonesia harus menjadi negara modern. Di masa-masa akan datang, kita semua harus menjadi orang yang berpikiran positif dan menjadi orang yang terus maju untuk bersama-sama membangun negara Republik Indonesia melalui kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Kita punya skill, kita punya kemampuan, kita punya strategi, kita punya cita-cita. Itulah upaya kita bersama-sama negara untuk membangun negara ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang, 7 orang, 100 orang, 1000 orang, 1 juta orang, 2 juta orang, 100 juta orang, dan 265 juta orang bersama-sama termotivasi dirinya dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia untuk menjadi orang-orang hebat di masa kini dan akan datang, untuk berbuat yang terbaik bersama-sama membangun diri untuk membangun Indonesia maju di masa akan datang. Cita-cita kita negara adil, makmur, dan sejahtera. Itulah tujuan kita. Rakyat Indonesia harus menjadi rakyat yang modern, rakyat yang berpola pikir positif, maju dan melihat jauh ke depan dengan visi atau cita-citanya masing-masing, menjadi satu kesatuan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita membangun negara Indonesia secara bersama-sama dengan semangat nasionalis, semangat kebangsaan, semangat Nusantara, semangat Indonesia, dan terus Indonesia. NKRI harga mati. Baik, kali ini kita akan berbicara masalah satu hal yang luar biasa di Indonesia. Memang ini mata kuliah ya, mata kuliahnya mahasiswa di semester pertama biasanya. Di masa-masa pertengahan semester atau menjelang akhir semester, maka ini yang selalu menjadi acuan buat mahasiswa semua, yaitu topiknya adalah ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia. Sekali lagi, ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia. Semua negara di dunia punya cita-cita, punya keinginan besar untuk memajukan negaranya masing-masing, punya visi dan misi yang jelas. Kalau seandainya kita berlayar, kita jelas tujuannya mau kemana. Kalau memang kita arahnya mau ke Jakarta, ya harus kita berangkat dari Kalimantan, jelas harus menuju ke Jakarta. Terombang-ambing sebagaimana tantangan, ancaman, dan gangguan dalam perjalanan, ya memang harus kita jalani dan kita harus lewati secara bersama-sama. Karena memang kita ingin mencapai cita-cita bangsa kita, yaitu adil, makmur, sejahtera. Negara yang berdaulat, negara merdeka, negara mandiri, yang punya cita-cita jelas, menjadikan warga negaranya sejahtera. Tapi berbicara sejahtera, pastilah tidak akan lepas berbicara dengan keamanan. Karena kalau tidak aman, bagaimana rakyat mau berusaha, mau sejahterakan rakyat? Tidak mungkin tercapai. Maka keamanan itu sangat penting buat negara, buat kita semua rakyat Indonesia. Di sini, di sana, di mana-mana, di Jakarta, di Medan, di Aceh, di Sulawesi, di Samarinda, di Berau, Balikpapan, Banjarmasin, semua di Kalimantan, Jakarta, Bandung, Jogja, Solo, Semarang, Surabaya, dan lain-lain, sampai ke Papua, NTT, NTB, Bali, Ambon, sampai ke Papua Barat, Provinsi Papua yang paling
timur berbatasan dengan Papua Nugini, harus bersama-sama, harus aman. Negara harus aman. Setelah seluruh negara aman, bagian-bagian dari negara, kalau kita provinsi, kabupaten, kota, harus juga aman. Siapa yang mengamankan? Ya kita secara bersama-sama, ya rakyat. Memang ada yang kita andalkan, ada Polri, ada TNI. Tapi TNI tidak mampu berbuat apa-apa kalau rakyatnya tidak mendukung. Polri tidak bisa melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk mengamankan rakyat kalau rakyatnya tidak mendukung mereka. Oleh karena itu, dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia, kita harus bersatu, utuh, menjadi satu kekuatan untuk memajukan negara Indonesia, mengamankan negara Republik Indonesia. Memang yang berhadapan langsung di perbatasan kepada musuh bukan rakyatnya. Ada TNI untuk mengamankan wilayah negara, ada Polri, kemudian ada aparat-aparat lain yang sebagai lini paling depan. Tapi apapun alasannya, kalau rakyat tidak mendukung, bubar. Oleh karena itu, rakyat harus bersatu. Saya, Anda semua yang mendengarkan risalah ini, kita harus bersama-sama mendukung negara Republik Indonesia untuk menjadi satu kesatuan yang utuh, terus bersama-sama untuk mengamankan negara ini agar kita nyaman, aman, damai, sejahtera, dan bergerak kemana-mana saja di seluruh wilayah Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri pun kita nyaman, aman, berusaha kita nyaman, kita mengadakan pertunjukan seni budaya aman, kemudian ideologi kita tetap ideologi Pancasila aman, politik kita politik damai, politik yang aman. Oleh karena itu, pertahanan dan keamanan harus terus terlaksana dengan baik, didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, cita-cita kita jelas. Setiap bangsa mempunyai cita-cita, karena cita-cita berfungsi sebagai penentu untuk mencapai tujuan. Jelas ya? Tujuan bangsa Indonesia telah dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian mensejahterakan rakyat secara umum. Kemudian oleh karena itu perlu kekuatan untuk mewujudkannya. Dalam usaha mencapai banyak mengalami hambatan, tantangan, dan ancaman. Oleh karena itu perlu kekuatan untuk mewujudkannya. Kekuatan untuk menghadapi masalah tersebut dikenal dengan istilah ketahanan nasional. Ketahanan nasional perlu dibina terus-menerus dan dikembangkan agar kelangsungan hidup bangsa tersebut dapat dijamin. Negara kita negara yang luar biasa, negara yang betul-betul tahan banting. Kalau kita katakan, bayangkan kita baru merdeka saja. Kita baru merdeka, tidak punya uang, tidak punya peralatan senjata, tidak punya apa-apa. Nah, saat-saat yang bergenting seperti itu, yang hanya punya senjata rampasan, punya kendaraan-kendaraan juga rampasan dengan Jepang. Nah, hasil rampasan ini kita tidak sempat berdamai dengan siapapun. Kita harus mengalahkan Jepang pertama. Kedua, kita harus mempertahankan ketika kita merdeka. Agresi Belanda pertama, agresi Belanda kedua yang memporak-porandakan wilayah NKRI, khususnya di Pulau Jawa, di Surabaya, Jogja, Batavi, Jakarta, Bandung, Semarang, dan sebagainya, di Sumatera, di Sulawesi. Kita mampu bertahan walaupun dalam keadaan seperti itu. Karena kita yakin kita
di ideologi Pancasila berketuhanan yang Maha Esa. Kita yakin bahwasanya kita merdeka, kita harus bisa dan yakin bahwasanya bisa mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia walaupun keadaan waktu itu sangat genting, ketiadaan uang, ekonomi kita kan masih lemah, porak-poranda karena baru merdeka. Semua aset negara, semua kekayaan kan diambil, dibawa pulang oleh Belanda, diambil dan dibawa pulang oleh Jepang. Kita ditinggalkan. Memang aset-aset mereka banyak ditinggalkan, tapi begitu aset ditinggalkan, kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kita tidak menguasai teknologi yang mereka tinggalkan itu. Kita perusahaan batu bara ada, perusahaan apa ada gitu. Ya kereta api bisa kita menjalankan rakyat Indonesia gitu. Kapal bisa mungkin dia, senjata bisa. Nah, tapi keadaan kita memang sangat darurat. Nah kemudian di masa-masa genting itu pun selain kita sudah mampu melawan penjajahan Jepang, kemudian kita mengusir ke Belanda, agresi Belanda pertama dan kedua, kemudian menghadapi rakyat kita sendiri, separatis RMS, rakyat Maluku Selatan yang ingin merdeka, ada PRRI, kemudian ada Permesta, kemudian ada DITII, kemudian ada PKI yang sangat ganas, kemudian ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka di Aceh, kemudian ada Papua Merdeka, Gerakan Papua Ingin Merdeka di Papua Barat. Yang akhir-akhir ini ternyata mereka bukan ingin merdeka, tapi malah merusak tatanan wilayah desa, kecamatan di wilayah-wilayah tertentu yang mampu mereka porak-porandakan. Akhirnya mereka bukan ingin merdeka, tapi membunuh, merusak, membakar. Padahal yang harusnya mereka lindungi, malah mereka lakukan itu. Akhirnya mereka bukan ingin merdeka di Papua Barat, gitu, tapi malah menjadi separatis yang sekarang dianggap sebagai teroris karena melakukan pembunuhan, pembantaian dan sebagainya. Kejam sekali. Kita tidak melihat agama, tapi kita melihat bagaimana persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, negara yang bersatu, rakyat yang bersatu ini tidak boleh ada satu kelompok apapun yang merusak tatanan ini, mengganggu keamanan wilayah negara Republik Indonesia, walaupun di paling ujung di timur sana, yang paling barat pun harus kita jaga, apalagi paling timur, karena kita tahu terbit matahari di sebelah timur, harus kita pertahankan wilayah timur kita. Karena terbitnya matahari, kebahagiaan kita mulai muncul dengan semangat pagi di timur Indonesia, mulai Merauke, Papua sampai Papua Barat, harus kita bela habis-habisan. Kemudian memiliki daya tahan, memang kita memiliki daya tahan yang luar biasa. Tetapi kita juga harus bisa mengantisipasi dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang kita singkat dengan ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Nah, bangsa Indonesia pada saat ini dalam negeri begitu ya, menghadapi masalah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dunia politik sekarang sepertinya sudah lebih kental kepada ini. Tetapi apakah ini keliru? Tidak, saya rasa. Ayah saya atau kakek nenek saya terjun ke dunia politik. Anak-anaknya kemudian terjun juga ke dunia politik. Cucu-cucunya sekarang juga terjun juga ke dunia politik. Semakin banyak orangnya. Ya wajarlah. Kalau seperti di Banten mungkin kan dari kakek neneknya, ayah ibunya memang tokoh-tokoh politik di partai-partai maupun di politik-politik lainnya gitu. Akhirnya anak cucu mereka ada yang jadi gubernur, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi bupati dan sebagainya. Seolah-olah orang melihatnya itu pembagian jatah. Sebenarnya tidak. Karena itu memang apa kata pepatah? Kalau buah
jatuh tidak jauh dari pohonnya gitu. Jadi karena ayahnya politikus, ibunya politikus, kakek nenek juga politikus, ada kemungkinan ada di antara anak-anaknya, cucu-cucunya juga banyak yang menjadi orang-orang hebat. Oleh karena itu tinggalkanlah anak-anak kita yang anak-anak hebat. Ya, kalau anak Anda orang kaya, maka insya Allah anak-anak Anda pun menjadi orang kaya lagi. Kenapa? Karena pola pikir dan cara lihat pandang wawasannya tentang kekayaan dengan kemudahan. Gitu. Nah, yang paling sulit adalah ketika Anda masuk dalam kancah kemiskinan. Anda ingin berubah untuk menjadi orang hebat, harus berupaya untuk merubahnya itu sedemikian rupa. Karena kalau tidak masuk lagi dalam lingkaran itu, jadi miskin lagi. Bagaimana kita merubah dari miskin, tidak punya uang, tidak bisa berbelanja, gitu kan? Akhirnya tidak bisa belanja, kurang makan. Karena kurang makan, tidak sehat, sakit-sakitan. Begitu sakit-sakitan berarti tidak bisa bekerja dengan maksimal, tidak mendapatkan uang. Terus kembali lagi. Kalau terus kita pola pikir seperti itu, ya kembali lagi ke situ. Oleh karena itu, orang-orang yang merasa miskin atau kita anggap sebagai orang miskin, mereka harus kita motivasi agar mereka merubah pola pikirnya, dan mereka juga harus termotivasi untuk merubah itu. Jangan lagi berprinsip, aku tidak bisa berbuat apa-apa, kami ini kan memang keturunan miskin, ya miskin. Tidak, rumusnya tidak seperti itu. Dari miskin bisa jadi orang hebat, bisa jadi politikus, bisa jadi gubernur, bisa jadi presiden, bisa jadi bupati, bisa jadi orang kaya, bisa jadi pengusaha besar, bisa menjadi pengusaha sawit, bisa menjadi pengusaha batu bara. Tergantung kita bisa merubahnya apa tidak, kemudian pergaulan kita di mana. Gitu. Jadi kita pandai memilih. Baik, lanjut kembali ke pokok permasalahan. Jadi kita harus punya kekuatan, punya ketangguhan, dan harus punya keuletan. Karena memang di dalamnya ada ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, dan itu terus menerus. Tapi bagaimana hambatan, tantangan, gangguan, dan ancaman itu kita usahakan sekecil mungkin, karena kita membangun kekuatan, kita membangun ketangguhan, kita membangun keuletan. Rakyat Indonesia ini sangat dikenal dengan rakyat yang ulet. Waktu penjajahan Belanda kita ditekan habis-habisan, menjadi budak, menjadi babu, menjadi tidak berdaya, tidak berpendidikan, bahkan dibodohkan. Tetapi kita berupaya untuk merdeka, kita ulet. Bertahun-tahun memang cukup lama. Tetapi perubahan demi perubahan, gerakan demi gerakan, kemajuan demi kemajuan, pola pikir kita semakin maju dan paham tentang penjajahan dan kemerdekaan. Akhirnya kita merdeka. Nah, keuletan ini yang kita pegang dengan hebat. Rakyat Indonesia ulet, bangsa Indonesia sangat ulet. Maka tidak mungkin rakyat Indonesia hidupnya di bawah garis kemiskinan, kalau memang keuletan itu betul-betul dilakukan. Kadang-kadang kita celakanya apa? Ada pekerjaan, ada mungkin peluang usaha, tapi kita menganggap remeh, nanti saja, gampang saja, saya masih muda, dan sebagainya. Alasan-alasan itulah yang membuat Anda semakin tertinggal. Pola-pola pikir seperti itu yang harus dihapuskan, yang tidak ada lagi. Saya kan orang miskin, tidak mungkin bisa maju. Pendidikan saya kan rendah. Emang orang-orang kaya sekarang itu orangnya pendidikannya banyak yang tinggi? Enggak juga. Memang banyak yang pendidikan tinggi, tapi yang pendidikan seadanya pun banyak. Karena mereka mampu memanfaatkan fasilitas yang ada dan mampu memberdayakan orang lain untuk hasil ke dirinya. Jadi pola pikir lagi, balik kita. Jadi harus membangun keuletan, harus membangun kekuatan, harus membangun ketangguhan. Kita harus punya kekuatan. Dari diri kita masing-masing kita harus kuat, harus berani melibas tantangan. Kita harus berani membuat keputusan yang cepat. Begitu pula negara.
dengan orang-orang ahlinya dikumpulkan di lembaga-lembaga negara di pusat sana untuk membuat kebijakan dan keputusan, menyusun undang-undang dan sebagainya, gitu. Mudah. Kemudian kebetulan pendukungnya, legislatifnya, anggota DPR-nya juga orang-orang hebat, orang-orang yang punya pola pikir jauh melihat ke depan. Maka keputusan-keputusan antara eksekutif dan legislatif bisa berjalan dengan seirama, maksimal, dan lebih cepat. Jangan heran pembangunan yang harusnya kita laksanakan dalam waktu 20-30 tahun tetapi bisa dilaksanakan tidak sampai 5 tahun, bisa sukses. Kenapa? Keberanian, tanggung jawab, jujur, kemudian kebersamaan, tidak bekerja sendiri. Ya, kalau di pemerintah pusat ada presiden, ada para menteri, kemudian ada orang-orang ahli di situ, gitu. Staf-staf ahli yang memang ahli di bidang masing-masing. Di bidang pertahanan keamanan ada orang ahli, profesor-profesor yang punya keahlian di bidang pertahanan keamanan, penulis-penulis orang hebat. Kemudian dalam pertahanan keamanan juga ada kerjasama antara pertahanan keamanan negara Indonesia dengan negara-negara lain. Kemudian menjalin hubungan antar tetangga, mengadakan latihan bersama, baik dengan sesama negara tetangga maupun dengan negara-negara luar yang punya teknologi lebih maju. Atau sebaliknya, kita juga latihan bersama dengan negara yang baru berkembang, yang teknologi yang jauh di bawah kita. Apa yang terjadi? Yang punya teknologi maju tadi memberikan pengetahuan kepada yang sedang berkembang, kemudian sedang berkembang menjadi maju. Tetapi negara-negara maju pun memahami ternyata kesulitan negara berkembang itu apa. Akhirnya mereka tahu, oh ternyata kekurangannya ini. Nah, itu yang disambungkan. Akhirnya menjadi satu kekuatan. Baik, selanjutnya kita. Jadi ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa. Harus dinamis, gitu. Tidak statis. Tapi terus bergerak mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, gitu. Berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Nah, kemudian ketahanan nasional sebagai kondisi pengaturan dan penyelenggaraan negara diperlukan penataan hubungan antara aspek kesejahteraan, dikenal dengan Polek-Sosbud, dan keamanan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Kemudian ketahanan nasional pada hakikatnya merupakan konsep dalam pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan dalam kehidupan nasional. Jadi berbicara ketahanan keamanan berarti di dalamnya ada kesejahteraan dan keamanan. Tadi sudah saya ungkap di awal, tidak mungkin rakyat bisa sejahtera kalau negaranya tidak aman. Tetapi hanya aman saja pola pikir rakyatnya, pola pikir lama, pola pikir 100 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, atau yang terbelakang masih dianut sampai sekarang, tidak berubah cara berpikirnya dan tidak berpikir hari ini dan ke masa depan, ya tertinggal juga, tidak mungkin bisa aman. Nah, karena rakyat tidak sejahtera, maka otomatis keamanan negara sulit untuk dilaksanakan. Kenapa? Karena memang sejahtera sangat menentukan.
Oleh karena itu antara kesejahteraan dan keamanan harus seimbang. Begitu kita bisa mengamankan wilayah negara Indonesia dengan sebaik mungkin, wilayah lautnya, udaranya, daratnya, maka rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa berusaha, bisa mengembangkan diri dengan leluasa di seluruh negara Indonesia. Mereka berusaha di laut aman, nyaman, damai, hasilnya laku. Mereka berusaha di darat, berkebun, bertani, dan sebagainya, aman, damai. Kemudian mereka punya penghasilan banyak, laku. Kemudian di mana lagi? Di udara, pengusaha di udara banyak, yang punya pesawat segala macam. Bahkan orang-orang ahli drone pun bermain di udara. Sekarang media sosial pun sebetulnya orangnya nongkrong di rumah, tapi bermain di udara, barangnya di darat di mana-mana gitu. Tapi mereka main di udara. Mereka manfaatkan media sosial untuk mengembangkan diri dan untuk kesejahteraan mereka. Harus aman rakyatnya, aman negaranya. Kalau tidak aman nanti kan ditembak tuh satelit atau telkomnya dirusak, begitu. Otomatis kan media sosial tidak bisa jalan. Maka hubungan usaha dan sebagainya melewati media sosial terkendala, terganggu. Maka itu sekali lagi keamanan harus terlaksana dengan baik. Untuk melaksanakan keamanan itu maka harus didukung seluruh rakyat Indonesia. Ya, utamanya adalah TNI, ada angkatan laut, ada angkatan udara, dan ada angkatan darat untuk mempertahankan wilayah kesatuan negara Republik Indonesia. Kemudian di bidang hukum, gitu ya, apabila ada terjadi pelanggaran hukum, maka ada Polri, Polisi Republik Indonesia, yang memang bergerak berjalan di tatanan hukum, undang-undang. Mereka tidak boleh bekerja terlepas dari aturan itu. Gitu. Nah, baru kita masuk ke dari singkatan tadi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Ipolek Sosbud Hankam. Yang pertama, aspek ideologi. Ideologi ini sangat menentukan sekali. Yang pertama, karena paham tertentu dengan paham keindonesiaan dalam ideologi bangsa kita, Pancasila, berketuhanan yang Maha Esa, gitu. Maka tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Karena kita tidak memisahkan antara agama dengan negara. Agama masih diurusi oleh negara. Kita bukan negara sekuler yang memisahkan itu. Oleh karena itu di Pancasila jelas sebagai ideologi bangsa kita rakyat Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa. Percaya bahwasanya Tuhan itu Esa, Tuhan itu ada. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang tersimpan dalam hati kita, Tuhan mengetahuinya. Kalau di Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dan mencatatnya itu. Oleh karena itu, kehidupan yang nyaman, kemudian di akhirnya juga harus nyaman ketika kita sudah berpulang ke rahmatullah. Keseimbangan itu yang penting. Yang kemudian, selain ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan yang adil yang beradab. Kita sebagai manusia yang adil dan beradab. Kita beradab, jangankan itu, kita mengerjakan perintah Tuhan saja. Gitu ya. Kalau Islam di masjid, sholat, gitu, ada adabnya, ada aturannya, ada tatanannya. Kemudian kalau kita sholat bersama-sama pakai imam di masjid gitu, atau di rumah, maka makmumnya, pengikutnya yang di belakang harus ikut dengan imamnya. Kan lucu, imamnya umpamanya rukuk begitu, makmumnya jalan ke sana kemari gitu. Atau menghadap ke lain, tidak sama. Jadi harus ikut. Jadi
aturan yang sudah diatur sedemikian rupa, yang sudah dibuat oleh para pemimpin kita lewat legislatif, kemudian dilaksanakan oleh eksekutif, pemerintah, harus kita ikuti dengan baik. Dan seterusnya. Terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus adil dan sosial. Paham betul perbedaan sosial kita, perbedaan kehidupan kita, perbedaan penghasilan kita, perbedaan pendidikan kita. Kita ada yang pendidikannya tinggi, ada yang pendidikannya sedang, ada yang pendidikannya rendah. Ada kehidupannya biasa-biasa saja, ada yang sedang, kemudian ada yang mapan. Kita saling mengisi, bukan saling mencemooh atau merendahkan, bukan. Tapi kita saling mengisi. Yang berpengetahuan sering memberi motivasi kepada yang kurang berpengetahuan agar mereka semakin pintar. Yang mapan, yang punya kemampuan, dia punya usaha yang besar, kemudian memanfaatkan warga negara Indonesia sebaik mungkin menjadi para pekerja dia, untuk mendukung dia untuk bekerja agar perusahaannya bisa bekerja dengan lancar. Maka antara pekerja dan pemilik usahanya harus ada keseimbangan. Jangan semau gue, pengusahanya semaunya terhadap karyawannya, atau sebaliknya karyawannya menuntut berlebih-lebihan kepada pengusahanya gitu. Harus seimbang, harus kita pahami perubahan dan pergerakan ekonomi pada saat ini. Yang berikut adalah tentang politik. Politik kita, politik santun. Kita jelas punya undang-undang tentang politik di negara kita. Kemudian kita sudah tertata dengan baik. Ada partai-partai dalam kegiatan kita berpolitik. Untuk mencalonkan presiden, mencalonkan gubernur, mencalonkan bupati wali kota lewat politik itu, lewat partai-partai. Jadi semuanya berasal dari rakyat. Karena memang negara kita demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kemudian aspek ekonomi yang tadi sudah saya ceritakan. Ekonomi harus berkembang. Keseimbangan ekonomi antara sosial budaya dan alam. Jadi ada manusianya yang bergerak untuk berbuat yang terbaik, memanfaatkan alam. Nah, apabila memanfaatkan alam ini tidak maksimal, gitu ya, semau gue saja, akibatnya terhadap manusia itu sendiri. Tapi begitu kita menjadi orang pandai, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kita memanfaatkan alam semaksimal mungkin, sebaik mungkin, pakai tatanan yang baik, agar kehidupan berkelanjutan berjalan dengan baik, maka alam akan mendukung kita semua, rakyat Indonesia. Karena kita paham bisa memanfaatkan alam semaksimal mungkin, tetapi tidak semau gue, menghabisi saat ini, lalu masa depan tidak peduli lagi. Tidak boleh seperti itu. Kita harus berbicara keseimbangan. Saat ini akan datang, ratusan tahun akan datang, tetap bisa hidup sejahtera, tinggal di negara Republik Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, sosial budaya. Kita berkehidupan sosial, kita bergaul, kita juga punya budaya, karena memang kita hidup dalam kebudayaan. Terjadi perubahan-perubahan hidup, perubahan apapun, terjadi perubahan budaya. Oleh karena itu, seni, budaya, kebudayaan tradisional maupun kebudayaan modern yang dikembangkan oleh rakyat Indonesia saat ini, memadukan antara tradisional dan modern atau apapun, harus kita hormati, kita hargai. Dan budaya asli kita harus kita pertahankan. Budaya rakyat Indonesia, masing-masing suku bangsa harus kita lestarikan, harus kita pertahankan. Kenapa? Itu adalah jati diri bangsa kita, yang membedakan bangsa kita dengan bangsa-bangsa lain. Kita punya budaya yang berbeda dengan mereka. Kita Nusantara, kita orang Indonesia, kita bukan orang Arab, kita bukan orang Eropa, kita bukan orang Cina, kita bukan orang Jepang. Kita adalah orang Indonesia yang budayanya berbeda. Kita tinggal di negara kepulauan dengan cara dan corak yang berbeda dengan negara daratan. Pola pertahanan keamanannya pun berbeda dengan bangsa-bangsa lain, karena kita negara kepulauan. Kemudian terakhir, pertahanan dan keamanan yang harus kita padukan, harus kita dukung secara bersama-sama. Kita punya TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang terus potensinya kita tingkatkan, kemudian SDM-nya kita tingkatkan,
Tetapi apapun alasannya, kalau tidak didukung oleh rakyat, tidak bisa berjalan dengan baik. Maka itu rakyat Indonesia harus bersatu bersama-sama mendukung pertahanan keamanan wilayah negara Republik Indonesia, baik pertahanan keamanan di darat, di laut, maupun pertahanan keamanan di udara. Oleh karena itu, dengan pertahanan yang maksimal, rakyat aman, aman berusaha, nyaman bepergian kemana-mana saja, bahkan tidak hanya bepergian di dalam negeri, dunia juga aman, kita bisa bepergian kemana saja ke seluruh dunia untuk menggali pengetahuan, untuk rekreasi, berhappy dan sebagainya. Tujuan adalah untuk membangkitkan motivasi buat rakyat Indonesia. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ayo kita bersama-sama membangun diri kita, mengamankan diri kita dan keluarga kita, kemudian mengamankan wilayah sekitar kita, mendukung aparat kita agar bisa berjalan dengan baik, aman, damai, maka terjaminlah kesejahteraan rakyat Indonesia. Karena tadi saya katakan, keseimbangan antara keamanan dan kesejahteraan harus berjalan dengan baik. Kalau rakyat tidak sejahtera, tidak mungkin bisa keamanan bisa berjalan dengan baik. Tetapi kalau rakyatnya sejahtera, rakyatnya semakin berpengetahuan, rakyatnya wawasannya semakin luas, berkembang, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memahami tentang negara kesatuan Republik Indonesia, maka otomatis rakyat mencintai Indonesia sebagai nasionalisme Indonesia yang luar biasa gitu. Begitu mereka pergian kemana saja ke luar negeri, tetap bangga, aku Indonesia, aku rakyat Indonesia yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Kami punya kemampuan, kami punya skill yang berbeda dengan Anda, karena kami memang rakyat Indonesia berbeda dengan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.